Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faddala 'ashra dzil hijjati bi tad'ifi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin 'ashru hasanat wa muhiya 'anhu 'ashru sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mujidul muqdimul makhluqat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh raghaba ummatahu fil udhiyati wa a'malis shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam was sa'at. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna syahrakum hadha syahrun 'azim syara'a fihi al-udhiyata rahmatan li ibadihi al-muhibbina fil qurba fanharuha wa'tanimu jami'a fadailiha qabla al-fawat. Hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kita sekalian di pagi yang cerah ini dapat melaksanakan rangkaian ibadah salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam rangka membuktikan rasa syukur kita itu, marilah kita terus-menerus untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya. Takwa dalam arti meninggalkan larangan-larangannya. Alangkah bahagia dan beruntungnya orang-orang yang selalu bertakwa, karena kelak mereka akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, puji syukur pula kehadirat Allah. Kita saat ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana kita umat Islam yang diberikan kelebihan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Dan kita juga apabila sudah diberikan kelebihan rezeki, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban yang pada dasarnya berakar dari 3 profil manusia besar,
yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga istrinya Siti Hajar serta putranya Ismail alaihi salam. Mereka mendapatkan satu perintah yang amat berat yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya maupun umat-umat yang lainnya, yaitu satu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Akan tetapi karena dengan kepasrahan dan ketulusan yang sangat besar kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah mengabadikan peristiwa itu sampai kepada umat-umat setelah beliau Nabi Ibrahim, termasuk kepada kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengabadian itu dalam bentuk anjuran penyembelihan binatang ternak yang dikenal dengan istilah kurban. Maka pada hari raya Idul Kurban seperti saat ini, sesungguhnya kita umat Islam diajak untuk merenungkan kembali peristiwa itu. Artinya bahwa kepasrahan kepada Sang Pencipta merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita umat Islam. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, peristiwa kurban merupakan momentum yang amat penting di dalam kehidupan beragama yang mengandung implikasi sosial. Di balik momen khusus peristiwa kurban yang berakar dari tradisi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam itu tersimpan makna yang bernilai agung, terutama bagi kaum muslimin yang memiliki kekayaan dan pendapatan melebihi keperluan hidup keluarganya, agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya melalui bentuk hewan kurban sebagai manifestasi mendekatkan diri kepada Tuhan melalui penyembelihan hewan kurban, sebagai manifestasi atau bentuk nyata dari solidaritas sosial, khususnya kepada mereka yang kehidupannya dililit kemiskinan dan juga kesengsaraan. Dari peristiwa besar yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail ribuan tahun yang silam itu dilestarikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan bagi umat beliau dengan motif dan latar belakang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, di luar Islam biasanya tradisi kurban dibudayakan pada saat-saat tertentu sebagai perwujudan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Pada masa sebelum Islam misalnya, masyarakat Arab menyelenggarakan kurban sebagai penangkal bahaya agar Tuhan mereka tidak marah, yaitu dengan cara menyiramkan
darah binatang yang disembelih itu ke dinding-dinding Ka'bah dan dagingnya dilemparkan ke depan pintunya. Mereka berasumsi bahwa Tuhan menghendaki dan haus darah dan juga daging itu. Bahkan di zaman Zahiliyah, kurban menurut tradisi mereka membawa dampak psikologis yang merugikan diri mereka sendiri, seperti tradisi pengorbanan dengan objek anak manusia. Datangnya syariat kurban di dalam Islam diantaranya adalah untuk mengubah cara, untuk mengubah metode kurban yang keliru dan batal itu dengan satu syariat yang tinggi dan penuh makna. Kepasrahan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail kemudian oleh Allah diganti dengan hewan sembelihan yang berkaki 4, yang pada hakikatnya merupakan sindiran pada waktu itu agar pelaksanaan kurban tidak membawa derita kepada manusia. Hewan kurban di dalam Islam pun tidak diletakkan, tidak dilemparkan pada tempat-tempat tertentu sebagai penyerahan kepada Tuhan, melainkan daging hewan kurban itu dibagikan, didistribusikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan praktek inilah yang kemudian diteruskan di dalam Islam sebagai realisasi kepatuhan kepada Allah dan solidaritas sosial kepada sesama manusia. Islam tidak memerintahkan manusia untuk menyembelih hewan kurban di halaman pemujaan, di dalam hutan, di tepi lautan dan sungai, lalu dagingnya diserahkan kepada Tuhan dan dewa-dewa yang mereka asumsikan haus darah kurban itu. Akan tetapi, marilah kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dimensi kemanusiaan pada penyembelihan hewan kurban terlihat dengan pendistribusian daging kurban kepada fakir miskin. Namun demikian, dimensi ini pun tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah manakala tidak disertai refleksi takwa kepadanya. Artinya, bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui penyembelihan kurban itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah, diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah penuh dengan keikhlasan, bukan dimaksudkan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pujian, sanjungan atau diagungkan oleh orang lain. Karena yang akan sampai kepada Allah bukanlah darah dan daging kurban itu, melainkan ketakwaan orang-orang yang berkorban itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Pendistribusian daging kurban kepada manusia yang berhak itu juga mengandung implikasi makna sebagai terapi psikologis atas kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkecukupan dalam kemakmuran dan yang berkekurangan dalam kemelaratan. Ibadah kurban sebagai wahana penghubung yang dilandasi pada rasa kemanusiaan sehingga menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara sesama. Inilah ibadah yang mencerminkan pesan Islam
di mana manusia dapat dekat dengan Tuhannya apabila dia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan, yang masih berada di dalam garis kemiskinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan anugerah, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.